Tim Bidik Opsnal Unit 2 Subdit Jatandras Polda Sumsel berhasil membekuk 2 orang pemuda yang merupakan pelaku bajing loncat yang kerap meresahkan para pengemudi truk yang melintas di kota Palembang. Kedua pemuda tersebut yakni Maulana Ahmad Rizik, warga Jalan Karyajaya, Kertapati, Palembang, dan Putra Arjuna, warga desa Kayu Are, Karyajaya, Kecamatan Kertapati, Palembang. Keduanya ditangkap bersama tanpa perlawanan saat berada di Terminal Karyajaya, tepatnya di belakang Indomaret, Kecamatan Kertapati, Palembang, yang dipimpin langsung oleh Kanit 2 Kompol Bakhtiar dan Panit 2 Ibtu Teddy Brata bersama Katim 2 Aibda Arislow. Kasubdit 3 Jatandras Ditreskrimum Polda Sumsel, Kompol Agus Priyandinika, mengatakan bahwa memang benar pihaknya berhasil mengamankan 2 pelaku bajing loncat yang kerap beraksi di jalan lintas timur Sumatera, tepatnya di kawasan antara Palembang dan Indralaya Ogan Ilir. Berdasarkan kronologi salah satu kejadian yang terjadi pada hari Kamis 26 Januari 2023 lalu sekitar pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat di kawasan jalan lintas Sumatera Palembang Indralaya di desa Gunung Ibul, Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Kecurigaan dengan itu, lantas korban menepikan kendaraannya dan baru menyadari bahwa sebagian barang bawaannya telah diambil oleh pelaku. Atas perbuatannya, keempat pelaku diketahui korban mengalami kerugian sebesar 27 juta rupiah dan korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke Mapolda Sumsel. Lebih lanjut, Agus menyampaikan dalam aksi tersebut tak hanya dilakukan oleh 2 orang pemuda yang berhasil diringkus, namun ada 2 orang lagi yang masih menjadi buronan. Sementara untuk barang bukti yang berhasil disita dari tangan pelaku yakni 1 unit sepeda motor Yamaha NMAX warna merah yang digunakan pelaku pada saat beraksi, 3 buah tas ransel, 1 buah jaket sweater warna hitam, 1 buah tas lempang, 1 buah karung warna biru, dan 1 buah pisau cutter. Kemudian atas perbuatannya, kedua pelaku dikenakan pasal 363 KUHP tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Tim Liputan Sumsel Update TV melaporkan.